Halo semuanya, mari kita belajar. Kali ini kita akan mengenal cerpen dengan unsur pembangunnya. Yuk kita simak video berikut ini. Sudah siap untuk belajar? Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kamu mengetahui dan mengenal unsur pembangun yang terdapat dalam cerpen, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengertian cerpen. Yang kedua yaitu ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam cerpen. Dan yang keempat, ada latihan soal yang harus kamu kerjakan setelah menonton video berikut ini. Yuk disimak dengan baik ya. Menurut Sutardi, cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu tersendiri dalam latar maupun dalam alur. Peristiwa dalam cerita itu berwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa cerpen yaitu adalah prosa berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa di suatu puncak. Baik, untuk pengertian yang kedua, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengatakan bahwa cerpen ialah sastra kiasan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau suatu ketika. Lalu ada ciri-ciri cerpen yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, cerpen memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat daripada novel. Yang ketiga, kebanyakan cerita dalam cerpen adalah cerita yang diangkat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, karena dalam cerpen yang dikisahkan hanyalah intinya saja. Yang kelima, tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Yang keenam, pemilihan katanya sederhana sehingga dapat mudah dipahami oleh para pembaca. Yang ketujuh yaitu bersifat fiktif atau ceritanya bukanlah cerita nyata. Yang kedelapan, biasanya cerpen menceritakan suatu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Yang kesembilan, membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Lalu ada unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Unsur-unsur pembangun dalam cerpen terbagi kepada dua bagian. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Untuk mengetahui keduanya, simak video selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu mengenai unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik termasuk ke dalam komponen-komponen dari bangunan tersebut. Jadi apa saja sih yang termasuk ke dalam unsur intrinsik? Yang pertama ada tema. Tema ini jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarang. Jika kita ingin merumuskan tema, kita harus mengetahui dulu apa saja rangkaian peristiwa dan bagaimana alur yang membentuk dari sebuah cerpen itu. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan yang melatar belakangi keseluruhan dari cerita pendek tersebut. Yang kedua, ada penokohan. Penokohan ini adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen tersebut. Yang ketiga, yaitu alur. Alur ini merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk dari hubungan sebab akibat atau juga bersifat kronologis. Pola-pola pengembangan itu harus mudah dipahami, menarik, dan juga logis. Biasanya di dalam cerita pendek, alurnya ada yang berbelit-belit, ada yang sederhana, dan tidak jarang juga dengan penuh kejutan di dalamnya. Yang keempat ada latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Yang kelima,
Gaya bahasa dalam cerita. Penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Dan yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Unsur ekstrinsik yaitu ada 3. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang termasuk ke dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang penulis. Yang termasuk ke dalam latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Yang ketiga, nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang merupakan unsur ekstrinsik adalah nilai agama, nilai sosial, dan lain-lain. Itulah materi mengenai unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam cerpen. Semoga video ini bermanfaat ya.